Lu suka K-pop nggak? Kalau sekarang ini gue sukanya sama vokalis cewek, John. Enggak, dosa lu, John. Gitu. Masih hidup tuh orang? Masih, Jo. Serius loh? Jadi dibakar, lo cium tuh baunya ya kan? Lebih tepatnya sih dia basah. Gitu. Tapi bau. Meksiko gue pernah. Wih, Meksiko cuy. Tapi dia nggak pernah ngirim latinnya balik ke gue. Nembak di dalam, di luar. Di mana-mana, Jo. Gitu. Dulu juga ada menembak. Oh, lu demen nembak juga ya? Iya. Persyaratannya Aku penasaran. Kita berpetualang ya dulu ya. Berpetualang cuy. Iya, berpetualang. di kota ya. Lu pas ngajar lu pakai baju kan? Pakai baju yang pantes. Ngosans, ngobrol santai cuy. Hola Kalapski dengan Mewi di sini. Hai guys. Kembali lagi Ngosans, ngobrol santai cuy. Gitu dong, ayo dong ikutin. Gini sih. Ngosans, ngobrol santai santai, cuy. Anjing penting banget. Ini Ibong. Ya, nama asli lu siapa, Bro? Ibong. Iya. Riga Ronaldi. Ibong. Ibong. Iya. Ini teman SMA gue guys. Ibong dulu biasanya dipanggil Ibong Manson karena memang dia suka sama Marilyn Manson. Marilyn Manson itu salah satu musisi rock. Rock apa jeans? Pakai rock apa pakai jeans? Bodoh. Underground jatuhnya, John. Underground, iya. Pokoknya tinggal Google search aja ya. Lo kesibukan lo apa sih, Bro? Sibukan gue tuh sekarang distributor paracord sih. Distributor paracord. Paracord apaan sih, cuy? Paracord tuh sebenarnya tali, John. Tali ya? Tali. Tali itu yang ngambang-ngambang bukan? Enggak, itu kali, John. Oh, itu kali. Tali guys, tali maksudnya tali gimana nih? Paracord ya? Paracord tuh sebenarnya buat terjun payung. Nah, cuman seiring dengan perkembangan waktu tuh jadi salah satu dari fashion gitu loh. Oh, paracord tuh lebih ke fashion ya? Lebih ke fashion sekarang ini, gitu loh. Nah, sebelumnya tuh dipakai emang fungsinya tuh buat terjun payung, John. Oh, gitu? Jadi dia kekuatan talinya tuh nggak main-main dia. Oh, gitu? Jadi satu helainya itu tuh bisa 250 kg. 250 kg dia bisa Nahan beban sampai dengan 250 kg. 250 kg. Ibaratnya Yes. kalau misalkan beban itu bentuknya apa tuh? 250 kg. Gajah. Enggak. Dosa lu, John. Gitu. itu kayaknya bisa di ini aja. Bisa ditahan beban aja. Terus? Gitu. Terus udah gitu apalagi motor kayaknya bisa. Oh, motor. Tuh guys, saking kuatnya apa ya kita nyebutnya nih? Si tali ini ya. Si tali ini. Si tali yang disebut paracord ini bisa nahan beban sampai dengan 250 kg. 250 gram which is seperti motor Matic. Ya bebek masih bisa. Bebek ya. Bebek. Ya motor bebek ya, bukan bebek ya. Ya. Kalau bebek kan cuma berapa kilogram ya? Bebek lebih berat, Jo. Tapi kalau bebeknya ini digantungin sama barbel. Iya, kayaknya sih ya, Jo. Barbel 5 kilo gitu kan. Ya. Terus gimana? Lanjutin lagi. Terus udah gitu seiring dengan perkembangannya si paracord ini, jadi dia beralih ke dunia fashion. Okay. Nah, perannya paracord ini ke dunia fashion itu tuh mulai dari gelang, strap jam tangan, strap jam tangan, ya terus gantungan kunci Iya. juga. Ini contohnya misalnya ini jam tangan gue sebenarnya nih. Ini strap jam tangannya gue bikin sendiri gitu loh. Coba dikasih tahu tuh sama Kalapskiau. Oke. Nih, Gitu. Iya, itu anti air ya? Enggak sih. Enggak, Tapi dia nggak luntur. Ini barang ini nggak luntur. Ini gue pakai ini tuh dari 2009 dan dia kuat, John. Dia tuh bisa dicuci dan warnanya balik lagi kayak begini. Oh gitu. Gitu. Anti luntur ya? Anti luntur. Oke. Terus nggak anti air sih. Nggak anti air ya? Tetap nyerap. Kayak pembalut dong.
Bodoh amat. Yang kecil kayak pembalut dong. Bodoh amat, anjing. Iya kan? Mati aja lu, anjing. Jadi si tali temali ini lebih ke depannya ini lebih ke fashion ya. Yang tadi fungsional itu adalah untuk menanggung beban-beban berat. Betul. Nah, tapi yang beban-beban berat ini tuh digunain untuk apa sih, Bro? Biasanya sih buat anak-anak pencinta alam ya. Oh gitu. Kebanyakan sih dipakainya sekarang di anak-anak pencinta alam buat tali darurat misalnya. Tali darurat. Misalnya nih contoh kasusnya tali karmentalnya putus waktu dia lagi manjat Aduh, tebing. serem gila. Kalau lagi manjat tebing kan urusannya nyawa, cuy. Iyalah, nih bukan putus cinta soalnya, John. Iya. Terus udah gitu, kalau talinya putus, tali primary-nya ini bisa dipakai buat darurat atau buat pasak tenda misalnya. Oh, buat tenda ya? Iya. Dan biasanya sih ini pernah gue pakai buat narik mobil kalau lagi mogok. Narik mobil? Iya. Wow. Jadi kalau mobil-mobil kayak LCGC itu jangan pakai tali ini. Mobil apa? LCGC? LCGC. Apa tuh mobil LCGC? Itu low cost green car, John. Oke. Kopi guys. Oh iya, kopi dulu. Hey, ntar dulu. Sebelumnya Ibong, teman SMA gue ini yang disebut Ibong Manson, dia kan memang suka banget sama musik-musik alternatif ya. Dulu, ya. Oke. Biasanya yang dulu-dulu itu tuh sampai sekarang juga mungkin masih gitu loh. Nah, lu suka K-pop nggak sih? Lu suka K-pop nggak? Enggak. Kenapa? Kalau sekarang ini gue sukanya sama vokalis cewek, John. Gue kan suka sama EXO ya. Mungkin pertama-tama gue pikir ngapain sih nih cowok joget-joget gitu kan, rame-rame gitu kan, jijik banget gitu kan. Tapi setelah gue lihat secara detail tuh mereka tuh punya keunikan sendiri. Karena apa? Karena gue berangkat dari penikmat musik yang ya tau lah kualitas musik itu sebenarnya itu paling enggak ya, basicnya enak didengar dulu deh. Oke, itu udah ada gitu loh. Nah setelah kesini-sini gue lebih mungkin lihat girl group K-pop ini yang cewek-cewek, cuy. Oke. Ya lo tau gue lah. Nah itu makanya itu lenggak-lenggok dan lain sebagainya itu tuh menurut gue unik. Karena mereka di samping dia jual performance secara visual, dia juga musiknya itu ada ininya, ada kelasnya gitu loh. Karena mereka bekerja sama juga dengan produser-produser luar gitu loh. Lo belum pernah dengar sih, nanti kita racunin ya guys ya. Mungkin yang lebih general atau mungkin lebih umum tuh kayak Blackpink. Oh iya. Yang baru-baru kayak dari SM Entertainment tuh misalkan kayak Black Mamba dari aespa gitu kan. Bodoh amat. Partner in crime gitu kan. Iya. Tapi crime-nya itu yang baik-baik aja guys, minum cendol gitu kan. Ya. Gitu. Terus gimana lo? Musikalitas lo? Lo kalau lagi kerja, lo lagi suntuk, lo denger apa sih biasanya? Biasanya ya, kalau gue lagi suntuk nih, berhubung karena sekarang gue suka vokalis cewek dan musiknya 90s, gue denger Mandy Moore, Jo. Mandy Moore? Iya, Jo. Anjrit, gue udah lama banget tuh gak denger. Masih hidup tuh orang? Masih, Jo. Serius loh? Keren, Jo itu. Mandy Moore, Jo. Udah punya anak kali sekarang ya? Kayaknya sih gitu. Lagunya apa tuh Mandy Moore? I wanna be with you, Jo. I wanna be with you. Iya, itu keren, Jo. Ntar gue liat deh. Terus? Sixpence None the Richer, Jo. Itu mah udah lama. Iya. Zaman kita SMA dulu. Iya, itu kan vokalisnya tetap cewek, Jo. Nah, iya gitu ya. Lanjut. Terus Jewel dulu yang udah lama juga bukan sih? Semua yang gue sebutin udah lama, John. Oh gitu. Oh jadi pokoknya intinya stok lama lah ya. Iya, ini stok lama. Iya. Gua stok panik lah, stok panik. Gue lebih seneng stok panik, guys. Stok panik, John. Stok panik. Gue lebih seneng. Terus Indonesia nggak ada lo yang suka? Indonesia Titi DJ, John. Mami Titi DJ. Ada fansnya nih. Terus Bening, John. Oh bening ya. Iya, Foni. Bening kalau misalkan gelas pecah guys, tuh banyak bening di lantai gitu kan.
Enggak, John, itu bersin, John. Oh, itu kurang banget ya. Bodo amat. Itu beling, guys. Itu lanjut lagi ke paracord lo deh. Oke. Nah, paracord lo ini sebenarnya itu pasarannya itu kalau di Indonesia sendiri itu gua kurang announce banget sih. Jujur. Sebenarnya pasarannya itu untuk mana sih? Sebenarnya end usernya tetap ya buat orang awam. Mereka Orang awam. Jadi sebelum ke orang awam itu biasanya gue ke pengrajin gelang dulu. Oh, pengrajin gelang. Gue edukasiin ke pengrajin gelang. Nah baru habis dari pengrajin gelangnya itu sendiri ngedukasiin ke orang awam ini bahwa ini loh tali paracord gitu loh. Ini yang kualitasnya lebih bagus, lebih keren daripada kulit misalnya. Kulit itu kan mungkin bau ya, atau nggak tahan lama, nggak awet. Sementara paracord ini tuh bisa puluhan tahun gitu. Terus udah gitu warnanya juga lebih beragam. Dia mungkin bisa substitusi dari kulit nantinya gitu loh, karena pengaplikasiannya tuh udah dari jam tangan tadi yang gua kasih lihat, atau gelang nih misalnya contohnya ini. Itu ya. Ini guys, itu juga salah satu pengaplikasian dari paracord, atau enggak ya misalnya gantungan kunci gitu. Gantungan kunci ini gue juga bikin sendiri gitu loh. Ini juga awet ya. Awet ini jauh lebih awet dan harganya tuh lebih murah gitu. Nah, kalau paracord sendiri sih sebenarnya ada, ya maaf ya, kayak KW-KW-nya nggak sih? Ada. Nah, itu bedain KW sama asli gimana sih, cuy? Bedain KW sama aslinya pas waktu lu megang sih sebenarnya. Lu akan tahu begitu pas lu megang, atau enggak pas waktu dibakar nanti dicium baunya, itu bahannya beda gitu. Oh gitu. Jadi nanda ini tuh dengan dibakar pakai mancis. Gitu, betul. Jadi dibakar, lu cium tuh baunya kan? Kalau lo meninggal berarti lu tuh KW. Iya, kalau gua mati berarti itu yang gue bakar tuh jempol lu, John. Oh, jadi gitu ya baunya itu ya. Nah, ini buat yang nggak tahu paracord kayak gini, kualitasnya yang asli sama yang KW itu emang baunya kayak gimana sih ciri-cirinya? Lebih busuk dari ketek lo apa gimana? Enggak, belum ada sih sejauh ini gitu. Gua nggak mau ada saingan, John. Gitu. Ini gue spesial nggak mandi hari ini. Oh gitu. Tetap. Habis korek gue. Nah, terus udah gitu. Kalau paracord itu tuh yang paracord tuh sebenarnya bukan KW ya. Jadi paracord tuh ada beberapa bahan gitu. Ya. Jadi raw materialnya. Nah, raw materialnya itu itu ada yang dari polyester, nah ada yang dari nilon, gitu loh. Polyester dan nilon. Yang paling bagus polyester atau nilon? Nilon. Oh, nilon ya. Nah, itu yang kalau orang bilang original. Nah itu dari nilon. Yang tanda kutip KW nih ya, itu dari polyester. Gitu, lebih murah tapi kekuatannya nggak sekuat nilon. Gitu. Lebih murah tapi nggak sekuat nilon ya? Ya, jadi dalam 2 bulan juga ini udah berbulu. Terus warnanya juga lagi lihatnya ke sini, John. Oh iya. Bulu lebih berbulu, terus udah gitu warnanya udah pudar. Oh, pudar ya. Kalau yang ada kerak-keraknya gitu kayak daki gitu. Enggak sih, John. Ada lebih tepatnya sih dia basah. Gitu. Tapi bau. Oke gitu guys. Iya makanya kalau misalnya nggak tahu kayak gua kayak gini kan, ya mungkin kalau ada yang punya jam tangan yang perlu tali temali itu lebih ke fashion, sekarang sebenarnya ke paracord ya. Iya. Itu lebih kayak fancy ya. Fancy seperti di Majestic gitu kan, ada toko kain cuy. Itu pensi, John. Iya cuy. Nah pokoknya ya gitu, gue juga nggak terlalu mengikuti apa sih namanya fashion di paracord ini ya, tali temali ini. Tapi dari penjelasan teman gue itu saik sih, keren. Maksudnya ini lu jangan macam-macam gitu. Gue punya tali temali ini, kalau keadaan darurat gue bisa gantungin motor lo gitu kan. Iya, dan
Kan kalau misalnya lu pakai nih jam tangan gitu ya, terus lu lagi jalan kemana gitu, boker bodo amat gitu kan, lu lihatnya tuh lu bandingin sama yang ini punya kan lebih gimana gitu. Dan lu bisa ganti-ganti warnanya juga sesuai sama jam tangan lo, sesuai dengan mood lo lah. Betul. Ya makanya lu pesennya jangan satu doang gitu kan, berapa gitu kan. Betul. Murah kok, murah 9.500 per meter. Berapa? 9.500 per meter. 9.500 cuy. Anjing, gue jadi ngiklan bangsat. Iya. 9.500 gitu loh kan. Ya gitu. Paracord lo tuh udah sampai berkembang ke negara mana, Bro? Gue terakhir ngirim itu ke Italia. Oh. Italia, John. Italia. Tegal udah beberapa kali. Udah beberapa kali, John. Kalau Tegal. Terus udah gitu Meksiko gue pernah. Meksiko cuy. Tapi dia nggak pernah ngirim Latinnya balik ke gue. Gitu. Terus udah gitu Amerika beberapa kali. Amerika. Wow, ini pasarannya itu luar negara ya? Iya, padahal barangnya sendiri dari Amerika, cuma hasil anyamannya dibeli lagi sama orang Amerika. Ya gantian lah, kita yang jajah orang luar lah. Jangan. Nah, yang anyam itu sebenarnya itu siapa sih? Lo sendiri? Dulu iya gue sendiri. Sekarang gue punya mitra toko-toko gelang, penganyam gelang yang udah kompeten. Oh gitu. Yang berlisensi resmi lah ceritanya. Emang dari nggak ada sih, dari gue sendiri aja gitu. Itu dia udah berkompeten, udah bagus hasil anyamannya, bisa dilihat di Instagramnya gitu. Itu salah satunya apa? Misalnya para Borneo tuh apa? Para Borneo. Dia sendiri juga udah juara kompetisi anyaman yang diadain di Instagram online. Oke. Internasional itu. Internasional ya? Internasional. Oh, jadi ini kelas internasional nih, guys. Iya, ada lagi yang namanya Para Regel kalau nggak salah ya. Itu pun juga udah juara kompetisi internasional gitu. Canggih kok sebenarnya, bangsa kita tuh canggih. Nah, terus selain hobi, selain apa yang menghasilkan, tapi lu punya hobi lain loh. Misalkan misalnya remote control atau apalah. Awas kepleset, remote control. Iya. remote control. Iya, terus? Tapi aslinya hobi gue tuh nembak. Iya. Nembak apa? Nembak di dalam, di luar? Di mana-mana, Jo. Gitu. Gue suka buangnya di mana-mana, di puing-puing bangunan gitu. Oke, gitu. Nembak nih maksudnya ini senjata api, guys. Ya. Lo biasanya senpi di mana, cuy? Di itu ya, di Perbakian itu ya, Senayan ya? Ya. Di Senayan ada, terus macam-macam sih di KKO juga kadang-kadang ada, ini bisa gitu. Tapi ada regulasinya yang harus dipatuhin gitu aja sih. Dulu juga demen nembak. Oh, lu demen nembak juga ya? Iya. Cuma pistolnya dongo ya, Jon. Di kokangnya banyak, keluarnya dikit ya, Jon. Udah. Gitu, guys. Lu berarti punya senpi dong? Enggak. Tapi 4 gitu. Enggak. Tetap enggak gampang, John. Punya senpi di sini. Ada persyaratannya. Ada persyaratannya. Untuk bisa mempunyai atau memiliki senpi ya, senjata api. Senjata api. Jadinya gue memutuskan untuk gue ngikutin hobi gue dengan minjam, nyawa atau apa gitu. Karena kalau untuk punya pribadi itu sebenarnya persyaratannya tuh ribet, cukup ribet. Persyaratannya? Aku penasaran. Apa sih? Persyaratannya tuh sebenarnya lu harus ikut di ini dangdut mania. Bukan, parkur. Gak ada hubungannya, guys. Lo harus ikut klub menembak yang dinaungi oleh Perbakin. Itu satu. Terus yang kedua, lo harus ikut penatarannya dulu. Oh, penataran ya? Ada penatarannya.
itu untuk menyalurkan hobi lu doang, bukan untuk punya ya. Oke. Untuk Menyalurkan hobi doang ya? Ya, untuk menyalurkan hobi lu. Jadi lu ikut penataran. Nah, setelah lu ikut Itu dari penataran, itu yang diselenggarakan oleh Planet Namex gitu apa gimana? sama Chuck Norris dan setelah lu penataran, lu bisa ikut lomba, lu bisa ikut latihan, tapi lu belum boleh punya. Gitu. Nah, untuk punya itu harus ada SKCK, macam-macam. Iya, harus ada semuanya. Ya? Iya, psikotes, segala include juga. Ribet cuy. Ribet guys. Iya benar-benar. Gitu. Itu yang bikin gua memutuskan untuk udahlah, gua menyalurkan hobi gua dengan nyewa, nggak harus punya gitu. Nggak harus punya tapi melihara kambing aja gitu. Ya, sama kadal John. Gitu. Seru banget cuy. Ini gue udah lama banget, gue emang tahu nih teman gue nih suka nembak gitu kan, suka adventure, pokoknya intinya begitulah. Ya. Sama kayak gue kurang lebih. Ya kita berpetualang ya dulu ya. Berpetualang cuy. Ya, berpetualang. Di kota ya. Pokoknya di dunia fantasi lah gitu. Kota indah ya dulu ya gitu ya. Kota indah gitu di Cibubur gitu. Untuk bisnis lo kedepannya ini Paracord gimana cuy? Harapan gue ya. Ya, harapan lo di bisnis Paracord yang tali temali ini gimana? Jadi gue tuh pengen mengedukasi orang tuh bahwa orang awam nih terutama ya, bahwa tali itu sebenarnya udah menyerempet ke kebutuhan primer. Kayak lu pasti perlu tali untuk mengikat sesuatu gitu. Iya, betul. Misalnya kayak sesederhana ngikat gorden aja lu perlu tali gitu. Iya. Tali sepatu deh gitu loh. Iya, kayak tali sepatu. Dan kalau lu punya fetis tertentu, nah itu lu bisa ikat. Lo ikat dah tuh. Iya, lu bisa ikat itu batang-batang itu ya, biar kagak kemana-mana. Oke. Iya. Dari Paracord ini tuh saat ini mungkin udah mulai mencuat ya ke permukaan ya, yang orang yang tadi nggak tahu mungkin sekarang udah mulai satu demi satu kayak gua nih ya. Ya tahulah fungsi daripada si Paracord ini gitu kan, selain dari dulu dia punya fungsi untuk terjun payung ya. Iya, skydiving, iya kan. Sekarang lebih kayak ke fashion cuy. Nah, tapi lu jangan pakai yang KW-KW gitu kan. Jadi kalau misalkan lu lagi nongkrong tuh lu bisa ini asli dong, gue punya Paracord gitu kan. Iya. Nah, kalau produk lo sendiri namanya apa? Mereknya itu Edwood, bukan Parabong. Bukan, Parabong itu tokonya sebenarnya gitu. Jadi Parabong itu toko yang menjual produk merek Edwood. Nah, Edwood ini tuh sebenarnya buatan Amerika. Oke. Gitu. Jadi gua impor langsung dari pabriknya. Iya. Terus gua distribusiin ke sini. Iya. Nah, dari sini kadang-kadang tuh ada customer lagi yang pesen dari Amerika. Jadi balik lagi. Itu dia tadi yang gue bilang, gantian lah kita yang jajah keluar gitu. Gitu. Iya. Ini keren sih guys tuh, Paracord ya kan. Keren ya, awas kejepit bulunya ya. Iya, bulu gue banyak gitu kan. Bodoh amat. Tapi gue udah Brazilian cuts. Bodoh. Tetep. Nah, kayak gini guys. Itu. Ini lebih ke fashion yang dibilang sama teman gue Ibong. Nah kan, lebih ke fashion tuh. Bam. Yoi, gue kan emang pantas kan kayak gini kan. Bodoh. Ini nggak gampang loh bisa merajut kayak kepangan gini kalau rambut dikepang nih. Ya, dan gue pun ngajar untuk merajut, ngajar. Gue pakai baju kan? Lu pas ngajar lu pakai baju kan? Pakai baju yang pantas. Pakai kolor kan? Iya. Iyalah. Gitu. Sama ini G-string tetap ya. G-string monyet. Iya. Oke guys. Asik nggak? Asik loh. Asik lah. Iyalah. Lo kalau mau pesen di mana? Instagram sih. Instagramnya Parabong. Instagramnya Parabong Shop. Parabong Court. Enggak lah. Aku pakai court. Tadi apa? Parabong Shop Instagramnya. Oh, Parabong Shop. Nah, nih guys, taruh di bawah sini nih. Nah ini nih. Nih. Tuh.
Thank you bro. Sama-sama. Ngosans ngobrol santai cuy. Tetap pakai BH nih. Tetap John. Takut pentilnya kemana-mana John. Jangan lupa untuk share, like, and subscribe. Komen yang banyak ya guys ya, pendapat kalian di video ini. Thank you. Kalafski. Bye. Jangan lupa di subscribe ya guys. Penting banget. Udah nyala belum itu rokok? Udah.